Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini kita membahas tentang marketing 3.0. Ini marketing 3.0 ini adalah hasil gagasan dari Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya. Kolaborasi mereka berdua. Beliau ini adalah ahli marketing yang terkenal di dunia ini ya. Itu tentang bagaimana cara memasarkan jasa pendidikan yang humanis. Seperti kita gambarkan kemarin, orang tuh ngopi nggak cukup ngopi gitu loh. Kopinya enak pun nggak cukup. Mereka butuh tempat yang nyaman, dari parkirnya yang nyaman, bisa berlama-lama di situ. Tempatnya pun bisa menginspirasi gitu. Mohon maaf, mereka sanggup bayar lebih untuk itu gitu. Ini ciri marketing 3.0. Oke, kali ini kita akan mempertajam lagi tentang bagaimana ya dari marketing 3.0 tadi, bagaimana mengimplementasikannya secara lebih detail, lebih konkret lagi. Ini ada namanya service quality atau serve goal. Ini dirumuskan oleh ahli kualitas jasa, yaitu Parasuraman dan Zaid Amal. Ini kelas dunia juga. Telah diterjemahkan oleh David Wijaya ya, dan diaplikasikan bahkan ke dalam dunia pendidikan. Di sini serve goal ini menawarkan 5 langkah tentang bagaimana menawarkan atau menjual jasa pendidikan yang efektif kepada para customer, dalam hal ini mungkin siswa atau wali murid. Kelima langkah itu terhimpun dalam satu akronim, yaitu RATER. Sebenarnya bisa dibaca RATER gitu ya, dengan cara Indonesia. Terdiri dari 5 kata. Yang pertama adalah reliability, yang kedua adalah assurance, kemudian tangible, kemudian empathy, dan yang terakhir adalah responsiveness. Yang pertama adalah reliability. Ini maksudnya apa? Reliability adalah keandalan atau tingkat realisasi. Coba kita cek lagi brosur-brosur kita, spanduk-spanduk kita, banner-banner kita, iklan-iklan kita, promosi-promosi kita yang kita sebar di media massa, di jalan-jalan, di tengah kota, disebar dimanapun itu, termasuk visi misi kita, program-program kita yang telah kita lontarkan ke publik, sudah kita janjikan ke pelanggan. Coba kita cek lagi sejauh mana yang bisa kita realisasikan. Jangan sampai kita terlena menebar janji di mana-mana, tapi ternyata masyarakat sudah punya checklist sendiri berapa persen yang sudah bisa kita tunaikan. Di sini kita dituntut untuk mengoreksi sejauh mana janji-janji yang telah kita lontarkan itu. Jangan janjikan apa yang tidak bisa diwujudkan. Sebaliknya, wujudkan apa yang telah dijanjikan. Yang kedua adalah assurance, asuransi gitu ya, tapi maknanya yang pas mungkin penjaminan atau mungkin mirip dengan jaminan garansi. Ini maksudnya gimana? Kita ambil contoh, misalnya sekolah kita ini sudah memberikan janji berupa katakanlah tamat sekolah pinter ngaji. Kita harus mempertegas dengan sesuatu yang konkret. Pinter ngaji itu di kelas berapa gitu. Misalnya bisa ngaji di kelas 2, bisa tartil di kelas 4, bisa tahfidz di sekelas sekian. Itu namanya assurance. Ketika di kelas 2 siswa kita ini tidak bisa lulus, kita kasih garansi berupa pembinaan yang lebih intensif. Coba kita checklist berapa janji-janji program-program kita yang telah kita sampaikan itu sudah kita assurance belum? Sudah kita bikin jaminan yang konkret belum? Dan sudah kita garansi atau belum dalam pelaksanaannya? Ini penting karena biar pelanggan
atau customer atau wali murid itu bisa mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan program-program yang telah kita tawarkan. Yang ketiga adalah tangible. Tangible ini mungkin maknanya bisa diartikan nampak gitu. Jasa itu makanya dikatakan sifatnya yang penting, yang utama dari jasa itu tidak nampak. Maka tugas penyedia jasa, yaitu sekolah ini ya, penyedia jasa pendidikan, adalah bagaimana memberikan jasanya itu nampak gitu. Gimana caranya? Misal kita contohkan lagi, ini bikin sekolah kita ini slogannya adalah religius. Nah, kita tampakkan seperti apa? Dari settingan gedungnya kah? Dari pesan-pesan religiusnya kah? Nah, ada mahfudotnya, ada ayatnya, ada hadisnya ditempelkan, dipajang di beberapa sudut sekolah. Dari penampilan ustadz-ustadzahnya. Bahkan kita wujudkan dalam diri pribadi anak. Mungkin dari cara berpakaian anak, potongan rambutnya. Termasuk juga bagaimana lingkungan itu kita buat, misalnya setiap pagi ada ngaji bersama, ada duha bersama, ada jamaah bersama, ada semacam kebiasaan makan duduk, makan dengan tangan kanan, ada prosedur-prosedur yang dijalankan di sekolah itu, sehingga orang merasakan begitu masuk lingkungan itu menjadi begitu religius, persis seperti slogan yang kita buat. Nah, ini namanya tangible gitu. Yang keempat adalah empati. Kalau bahasa Inggrisnya empathy, kira-kira gitu ya. Empati dalam hal ini adalah begini contohnya, langsung ke contoh saja ya, biar konkret. Misalnya kita programnya itu program ngaji gitu. Tapi kita harus tahu, tidak semua siswa kita itu punya bakat ngaji. Dalam arti bakat ngaji itu segala level tentang yang berkaitan dengan Al-Quran itu bisa dia kuasai. Misalnya ikroknya ngajinya bisa, kemudian dia tartilnya dia bakat, kemudian tahfidznya juga bakat, belum tentu gitu. Misalnya dari tiga itu tadi, dari ikroknya, tahsinnya, tartilnya, mana yang paling harus? Misalnya yang paling harus adalah ikroknya, membacanya gitu. Semua siswa itu wajib bisa membaca, yang nggak bisa digaransi, yang nggak bisa dikasih jaminan, dilatih ulang intensif gitu. Ini yang sifatnya umum, tapi kita kasih juga sub-sub lain yang bisa dikuasai oleh anak-anak tertentu. Contoh tartil yang punya suara bagus gitu ya, yang punya kekuatan hafalan tahfidz gitu ya. Inilah yang dikatakan empati gitu. Jadi program kita itu nggak membabi buta, tidak semua sama rata, pukul rata harus bisa ini. Oke, yang kelima atau yang terakhir adalah responsiveness, ketanggapan, kira-kira seperti itu. Ini maksudnya di sini apa? Responsiveness atau sifat tanggap di sini adalah kemampuan kita selaku penyedia jasa, selaku sekolah dalam merespon apa yang masuk ke kita, baik itu datang dari pelanggan kita secara internal, yaitu para wali murid, atau bahkan mungkin dari karyawan, pegawai, guru kita, atau yang datang dari luar gitu. Yang jangka pendek misalnya, oh sekarang ini lagi booming, misalnya ada lomba-lomba seperti ini gitu. Yang jangka panjang misalnya menggunakan media digital, wah ini kayaknya perubahan yang akan berlangsung panjang, berkembang dari waktu ke waktu. Kalau kita tidak segera memutuskan untuk merespon ini, kita bisa ketinggalan. Dan memang seperti itulah cara customer memberikan penilaian kepada para penyedia jasa. Siapa yang berkembang bisa menyesuaikan dan menangkap apa yang diinginkan customer, apa yang berkembang di luar, dia yang akan bertahan. Kira-kira itu 5 cara serve goal atau service quality dari para suraman yang bisa kita aplikasikan dalam dunia pendidikan, tentunya secara konkret, secara real, dan bisa memberi manfaat buat kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.